saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Law Channel. Kali ini kami akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan masalah-masalah yang update pada akhir-akhir ini. Yang saya soroti adalah masalah minol atau minuman beralkohol, atau bisa disebut juga di masyarakat miras ya. Apa yang saya kemukakan hari ini yaitu saya akan mengambil tema tentang minuman beralkohol, mengangkat produksi minol tradisional yang sekarang sedang naik daun sebagai bahan baku minyak aftur dan sebagai bahan minyak untuk bahan kecantikan ya, yang telah diolah dalam suatu pabrik ya. Jadi masalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh home industry atau usaha-usaha minuman beralkohol yang tradisional sekarang harus meningkat. Meningkat dalam hal ini adalah meningkat dalam organisasi, misalnya dalam pengelolaan harus ada organisasi, misalnya di basis terendah di desa atau kelurahan ada koperasi-koperasi ya. Kemudian dari pemerintah juga selalu mengadakan pengawasan, juga ada pembimbingan supaya produksi yang dihasilkan tidak untuk minuman yang bisa membahayakan masyarakat, tetapi minuman itu diproduksi sebagai bahan baku yang akan dikirim ke pabrik, di mana pabrik akan mengolah atau menyuling, bisa untuk bahan bakar, bisa untuk kecantikan ya. Ini masyarakat akan mendapatkan order dari pabrik-pabrik kimia yang memproduksi minyak aftur atau minyak-minyak untuk kesehatan dan kecantikan. Jadi produksi tradisional tidak untuk konsumsi ansih masyarakat yang diminum, kemudian masyarakat tidak tahu dan bahayanya bagaimana kalau produksi itu dioplos dengan minyak-minyak alkohol yang lain, bisa berbahaya dan bisa menyebabkan korban kematian di dalam masyarakat. Nah, ini akan saya jelaskan, yaitu fakta-fakta di dunia, ya, fakta-fakta di dunia, khususnya yang dilaporkan WHO, ya, World Health Organization, ya. Ini mengemukakan fakta-fakta penggunaan minuman beralkohol, ya, di Asia dan dunia. Menurut WHO, ini data-data ini sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun ya. Kita melihat bahwa fakta di lapangan berdasarkan data WHO tahun 2011 ini pernah dikemukakan ya, bahwa terjadi banyak korban akibat minuman beralkohol atau minuman keras, yaitu kurang lebih 300.000 anak muda ya, setiap tahunnya menjadi korban kematian akibat alkohol. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan akibat penggunaan minuman beralkohol yang tidak terkontrol dan
pengawasan kemungkinan kurang ketat di tiap-tiap negara. Khususnya ini terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian dari korban-korban tersebut, maka WHO juga menghimbau kepada negara-negara untuk memperketat produksi minuman yang beralkohol tinggi digunakan untuk masyarakat. Harus ada regulasi-regulasi di setiap negara yang ketat. Tidak boleh ada iklan beralkohol yang keluar di media, baik elektronik maupun media cetak. Tidak boleh semua iklan-iklan itu. Ini harus diterapkan dalam regulasi di setiap negara. Jadi harus diperketat, jangan sampai longgar aturannya. Kemudian, kalau kita melihat data-data korban di Indonesia, ini kurang lebih tahun 2008 sampai 2018, ini ada korban kurang lebih 840 orang jadi korban minuman keras dalam konteks atau kurun waktu tadi yang saya sebutkan 2008 sampai 2018, ada kurang lebih 840 orang korban mati akibat minuman beralkohol atau minuman keras yang dioplos dengan barang-barang yang lain yang bisa membahayakan bagi peminum. Nah, ini harus ada pengawasan yang sangat ketat di masyarakat. Khususnya di sini adalah kerjasama antara pemerintah daerah melalui Satpol PP, kerjasama dengan polisi, kerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi peredaran minuman keras. Harus semua berizin, tempat-tempat harus ada izin semua sesuai regulasi perda setempat. Karena perda ini tiap-tiap daerah, kabupaten, dan provinsi bisa berbeda-beda. Ya. Lain tempat-tempat untuk pariwisata, perdanya mungkin bisa lain. Cuman pengawasannya ketat. Harus tempat-tempat tertentu, tidak boleh bebas di pinggir-pinggir jalan menjual minuman keras. Nah, hal demikian ini harus diawasi oleh pengawasan terpadu masyarakat, Pemda, dan polisi. Harus bekerja sama. Biasanya penggunaan minuman keras ini akan marak biasanya pada hari libur, ya, pada hari-hari libur besar, kemudian pada pesta-pesta di masyarakat atau pesta akhir tahun misalnya. Ini biasanya pihak pengawasan dari Satpol PP, polisi, kemudian masyarakat ikut mengawasi terhadap penggunaan minuman keras di masyarakat. Biasanya terjadi operasi-operasi penjualan minuman keras yang tanpa berizin, apalagi etanolnya sangat tinggi atau kadar alkoholnya sangat tinggi. Ini sangat membahayakan. Khususnya kalau dioplos dengan minuman-minuman yang lain yang tidak tahu efek atau akibat dari oplosan itu bisa sangat berbahaya. Fisik manusia tidak kuat. Nah, demikian korban bisa berjatuhan. Nah, demikian perlu ada pengawasan yang sangat ketat. Oleh karena itu, saya mengamati produksi minuman beralkohol atau minol di daerah-daerah secara tradisional perlu ada pengarahan, pengawasan yang ketat tentang peredaran. Kemudian perlu diarahkan sebagai produk industri atau home industri di masyarakat, tidak diedarkan ke masyarakat, tetapi harus kerjasama dengan PT, misalnya PT Kimia. Misalnya, saya katakan ini di daerah Jawa Tengah, ya di Sentral Java,
ya, di daerah Solo, ya. Udah ada kerjasama antara koperasi dan PT Produk Kimia, ya. Jadi home industry sebagai bahan dasar yang kerjasama dengan pabrik kimia. Nah, di dalam home industry ini bisa disuling, misalnya sulingan pertama itu mungkin sekitar 50%. Kalau itu masyarakat menyuling yang kedua kali bisa jadi 90% spiritus. Ya. Ini harus dengan peralatan-peralatan yang bagus, ya. Yang sedang mengangkat tradisional menjadi bahan baku, jadi masyarakat marketingnya atau pemasaran jelas ada kerjasama dengan pihak pabrik untuk menyetor hasil produksinya. Di pabrik, misalnya pabrik kimia di Solo misalnya, saya inisialkan pabrik kimia A misalnya. Ini pabrik kimia ini salah satu bahan bakar dari minyak dari tradisional, ya, yang inisialnya di sini adalah minuman C, ya, yang sudah terkenal baik Indonesia, ya, itu yang depannya inisial huruf minumannya C, ya, ya, CIU, ya. Nah, ini sekarang sudah berubah. Mereka jadi bahan dasar industri, di mana pabrik kimia ini akan menyuling lagi dengan peralatan yang canggih. Dari 50% jadi 90% lebih sedikit, hampir 100%. Ini bisa jadi spiritus atau minyak bakar. Tapi kalau itu disuling yang ketiga kali, lebih berbahaya. Kalau itu kena api. Nah, ini bahan bakar namanya aftur untuk pesawat terbang. Ya. Ini nilainya sangat tinggi. Kalau yang 100% bisa diolah menjadi bahan kecantikan. Ya. Yang sekarang saya mendengar bahwa ekspor produk dari alat-alat kecantikan ini bisa diekspor ke luar negeri. Ya. Mungkin juga bahan afturnya, konsumsi pesawat terbang. Ini bisa jadi nilai yang sangat tinggi. Kita punya devisa di luar negeri. Nah, dengan demikian, sekarang pemasaran bukan lagi kita sasaran pada personal di dalam masyarakat, tetapi untuk produksi alat yang sangat berguna bagi teknologi-teknologi masa depan, ya. Ini kerjasama dengan pabrik kimia sebagai bahan dasar. Nah, dengan demikian terjadi pengangkatan produksi minol dari tradisional kepada produksi yang lebih bagus. Artinya di sini sudah tren naik daun, bukan lagi merusak masyarakat, enggak. Justru akan berguna bahan minuman tradisional ini bagi bangsa dan negara dan dunia. Jadi bisa untuk alat kesehatan dan transportasi teknologi ke depan. Nah, itu kenyataan-kenyataan yang saya amati di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian kalau kita melihat banyak produksi minuman beralkohol di seluruh Indonesia, jangan ditutup, harus dibangkitkan. Perlu ada pendidikan, peningkatan produksinya. Konsumsi bukan lagi kepada masyarakat secara langsung, tetapi harus diolah di pabrik kimia seperti saya kemukakan tadi, untuk bahan kecantikan dan untuk bahan minyak aftur, ya. Jadi nilainya sangat tinggi, belinya bahan dasar pada warga masyarakat juga tinggi. Dengan demikian dia justru akan produksinya akan meningkat nilainya, ya. Jadi dia merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengangkat kehidupan keluarga dan masyarakat lingkungan. Ini. Selanjutnya, jadi minuman beralkohol ini memang kalau kita amati itu ada dua dampak positif dan dampak negatif.
Ya. Dampak yang positif saya kemukakan seperti di depan tadi, yaitu bisa untuk bahan bakar outdoor, ya, bahan bakar pesawat terbang, kemudian bahan kecantikan, ya, kemudian bisa untuk kesehatan yang lain secara tradisional, ya, yang sampai sekarang bisa digunakan, misalnya untuk parem, ya, parem kok popok dengan beras ini, campuran dengan produksi lokal ini untuk menyembuhkan misalnya saja memar atau bagaimana yang sakit di luar bisa diboboi itu. Ini perlu ditingkatkan hal-hal yang sangat positif. Tetapi ada yang negatif. Yang negatif itu dipakai untuk minuman oleh masyarakat. Ini biasanya yang berbahaya kalau dicampur dengan campuran minuman-minuman yang lain. Tidak tahu reaksi kimia campuran itu membahayakan bagi peminum, di mana fisik bisa terbakar dan tidak kuat. Ya, ini adalah suatu perbuatan dan harus yang sering dilakukan. Ini perlu ada pengarahan dan sosialisasi, baik itu Pemda setempat, aparat setempat, kerjasama. Karena apa? Korban-korban itu banyak anak-anak muda minum oplosan ini. Paling banyak itu anak muda, karena anak muda itu ingin tahu, fisiknya kuat, dengan minum itu kadangkala reaksinya bisa berbahaya bagi fisik maupun masa depannya. Dan dalam penelitian dari WHO dikemukakan bahwa akibat minuman beralkohol ini menyebabkan usia normal berkurang 10 tahun. Nah, dengan demikian ini kita sangat sayangkan, ya. Jadi minum-minuman keras ini sebetulnya itu diminum kalau itu untuk penghangat badan, no problem. Tapi kalau berlebihan itu bisa menyebabkan happy yang banget berbahaya. Tadi menyebabkan bisa sakit, kelumpuhan, bahkan sampai kematian. Ya, ini generasi muda yang ke depan perlu ada pengawasan yang ketat oleh pihak pemerintah. Ya, jadi perlu ada pengawasan yang ketat karena anak muda adalah generasi ke depan penerus bangsa. Ini harus betul-betul pengawasan yang ketat, perlu ada sosialisasi, perlu diarahkan bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah sangat merugikan, ya, sangat merugikan bagi mereka yang minum. Ya, ini masyarakat mungkin tidak tahu akibat-akibat negatif jangka panjang. Ini perlu ada sosialisasi, ya. Selanjutnya, saya mengemukakan fakta dari yang mengetahui sejarah perkembangan tentang alkohol di Indonesia. Itu pernah dikemukakan di Sukabumi, Jawa Barat. Ini zaman Belanda, ya, zaman Belanda. Ini diproduksi minuman beralkohol, di mana minuman beralkohol ini konsumsinya bukan untuk Indonesia saja, ya, Indonesia menggunakan sedikit, tapi yang banyak adalah diekspor ke luar negeri, ke daerah-daerah negara yang sangat dingin. Nah, ini dikelola oleh Belanda kurang lebih tahun 1854, ya. 1854 ini negara kita masih dalam penjajahan Belanda. Sukabumi sudah ada produksi, ya, produksi minol ini tradisional, jadi sudah go internasional dengan dikemas baik minuman untuk konsumsi di luar negeri. Jadi Belanda mengekspor ke negara-negara lain. Lah, ini nilainya sangat tinggi apabila dikemas sangat baik, tetapi harus ada pengawasan yang ketat. Karena apa? Karena kalau ini jatuh kepada anak-anak muda bisa untuk menghilangkan rasa-rasa yang
mungkin ada masalah atau apa minum, itu sebetulnya adalah hanya sifatnya sementara, itu adalah kepalsuan. Ya, untuk itu perlu ada pengarahan anak muda dan peredaran harus ada izin ketat. Tempat-tempat untuk menjual harus ada izin. Kalau tidak ada izin, perlu ditertibkan. Selanjutnya, dalam fakta-fakta yuridis di Indonesia, ya, itu ada Kepres, nah, keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ya, ini sudah ada keputusan Presiden untuk mengawasi dan pengendalian sejak 1997. Nah, ini kurang lebih hampir 23 tahun yang lalu ya. Ini keluar Kepres untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia. Ya, kategori di situ yang diperbolehkan beredar dengan pengawasan ketat dan perizinan itu golongan 1A ya. Itu kadar etanolnya 1-5% ya. 1-5%. Ini bisa seperti bir ke bawah ya, itu 1-5%. Kemudian maaf, golongan 2B. Maaf. Kadar etanol yang 5-20%. Yaitu anggur ya, anggur Malaga sebagai contohnya. Selanjutnya yang golongan C itu 20-50%. Itu adalah brandy atau whisky. Ya, ini ada pengawasan dan peredaran di Indonesia. Ini sudah ada kategori sesuai Kepres itu. Sudah ada kategori yang boleh beredar dengan perizinan-perizinan yang ketat. Kemudian diatur oleh perda setempat, provinsi, kota, dan kabupaten. Bisa mengatur tentang peredaran miras dan minol di daerahnya. Ya. Yang sekarang ini banyak sekali Indonesia itu mengimpor produk-produk minuman dari luar negeri. Ya. Ya, sekarang banyak konsumsi di hotel-hotel dan mana bukan dari produksi dari atau produk dari warga masyarakat secara tradisional, tapi banyak kan merek-merek yang branded dari luar negeri. Nah, saya punya pikiran bahwa ini alangkah baiknya PMDN ya, bukan investasi dari luar negeri, tapi PMDN bisa memproduksi minuman beralkohol ini yang baik untuk kesehatan, yang kadar alkoholnya tidak tinggi, diproduksi dalam negeri. Konsumsi kita bidik adalah konsumsi negara lain, yaitu negara-negara biasanya daerah yang dingin ini. Untuk Indonesia juga bisa dimarketingkan atau dipasarkan di Indonesia yang tempat-tempat pariwisata, karena pariwisata membutuhkan daerah yang orang yang datang harus happy. Nah, karena happy itu dia akan mengeluarkan uang. Nah, ini memang strategi marketing terhadap tempat-tempat rekreasi. Tetapi ini harus terkoordinasi dengan peraturan yang lebih tinggi dan melalui pengawasan yang sangat ketat. Selanjutnya saya melihat di sini ada beberapa hal ya yang perlu saya kemukakan. Nah, tadi yaitu dalam produk-produk home industri di dalam masyarakat ini perlu ada pengarahan untuk meningkatkan mutu sebagai
bahan dasar, bahan baku yang bekerja sama dengan industri kimia setempat untuk ditingkatkan hasil itu, bukan hanya untuk minuman, tapi untuk produk-produk yang lain saya sebutkan tadi, untuk minyak aftur dan untuk bahan-bahan kecantikan ini. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam negara kita untuk pengawasan produk-produk ini perlu ada sosialisasi yang ketat terhadap akibat positif dan negatif pada masyarakat. Kemudian perlu ada pengawasan ketat, tidak boleh ada pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi. Kemudian perlu ada koordinasi antara masyarakat, Satpol PP, Pemda, kemudian polisi. Ini selalu bekerja sama untuk mengawasi dan peredaran minuman-minuman yang membahayakan masyarakat. Ini. Semoga minol dan miras produksi tradisional di masyarakat go internasional yang sifatnya berguna bagi bangsa dan negara kita secara positif mendapatkan devisa, kemudian juga bahan itu secara kesehatan bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia akan mendapatkan devisa yang tinggi dari sisi sektor produksi minuman beralkohol dan miras tradisional, ya. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi badan hukum yang bisa nanti kerjasama dengan pabrik-pabrik kimia untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Demikian saudara sekalian apa yang saya kemukakan pada hari ini, bahwa produksi tradisional sudah meningkat untuk produk kesehatan dan bahan minyak yang dipakai oleh peralatan yang canggih seperti pesawat terbang. Ekonomi rakyat mudah-mudahan meningkat dari sisi ini. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat selalu.